Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita masuk di pembahasan yang akan mengubah hukum mubtada dan khobar. Yang akan mengubah hukum mubtada dan khobar. Jadi kita sudah pahamkan hukum mubtada khobar? Apa hukum mubtada khobar? Marfu. Sekarang yang akan mengubahnya. Sebelum kita baca bahwa penulis di buku Matan Jurumiyah ini menyebutkan 4 yang akan mengubah hukum mubtada khobar. Yang akan mengubah hukum mubtada khobar. Tapi 3 secara berurut, kemudian nanti 1 yang keempat di bab mansub. Itu yang pertama, kana ya wa akhawa tuha. Yang kedua, inna ya wa akhawa tuha. Ya. Kemudian yang ketiga, dhanna wa akhawatuha. Yang terakhir ini yang keempat nanti terpisah. Ini di bab nasab, ini nanti yang di sini. Yang kita akan pelajari beberapa hari ini, insyaallah di pekan ini. Yang keempat ini terpisah sendiri di bab mansubat. Nanti seharusnya di sini. Tapi penulis pisah, maka nanti di buku ketiga sudah tergabung. Sudah tergabung lagi di sini. Yaitu masalah la. An-nafi ya lil jins. Ya. La yang menafikan apa? Jenis. Inilah 4 perkara yang akan merusak hukum mubtada khobar. Menghapusnya. 3 ini belum sebutkan di sini. Yang mana 3 ini amalannya berbeda-beda. Kalau masuk pada mubtada khobar. Misalnya dia masuk pada Zaidun qaimun. Ini kan mubtada khobar. Ya Zaidun qaimun. Kalau kana masuk, beda dengan kalau inna masuk dan kalau dhanna masuk. Kana tugasnya merubah mubtada khobar. Yaitu merofa yang pertama dan menasab yang kedua. Jadi kalau ada kana ini kan rofa-rofa. Zaidun qaimun, rofa-rofa. Karena sama-sama dhammah. Tapi kalau ada kana, ini rofa, ini nasab. Berarti qaiman. Sementara inna tugasnya adalah nasab, ya, nasab, rofa. Kebalikannya. Kebalikannya kana nanti inna. Jadi ini nomor 1. Ini untuk nomor 2. Yaitu inna. Jadi kalau inna menasab dan merofa. Artinya Zaidun qaimun. Kalau ada inna nanti Zaidan qaimun. Paham kan? Jadi yang pertama dinasab. Yang kedua dirofa. Kalau kana pertama dirofa. Kedua dinasab. 3, dhanna. Dia tugasnya beda. Nasab. Jadi itu yang ketiga itu tugasnya menasab dan menasab. Artinya ini Zaidun qaimun. Kalau nanti ada dhanna maka Zaidan qaiman. Jadi langsung berubah hukumnya. Jadi tidak ada lagi marfu. Dipahami ini 3 hukum? Adapun ini nanti, ini di bab mansubat, ini nanti sama dengan inna. Sama dengan inna, yaitu sama dengan yang kedua. Sama dengan yang kedua. Paham ini penyakit? Jadi mubtada khobar hukumnya rofa. Ya kan? Asalnya mubtada khobar hukumnya apa? Rofa. Itu hukumnya. Tapi kalau masuk kana, berubah. Menjadi rofa nasab. Masuk inna menjadi nasab rofa. Masuk donna menjadi nasab.
Paham ini? Inilah penyakit yang beliau akan bahas. Jelas atau belum ini? Jelas ya? Tinggal nanti contoh dan siapa saja itu Kana dan teman-temannya, Inna dan teman-temannya, Donna dan teman-temannya. Sekarang kita masuk. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babun nawasikhi. Bab an-nawasikh, penghapus. Jadi kalau kita artikan an-nawasikh artinya penghapus, penghapus. Ya, karena dia menghapus hukum mubtada khobar dan memberikan hukum baru. Paham ya? Bayangkan tadinya rofa menjadi rofa nasab, menjadi nasab rofa, menjadi nasab nasab. Berarti kan dihapus hukumnya. Maka dibilang bab an-nawasikh, penghapus. Qala al-musannifu rahimahullah. Berkata penulis rahimahullah, babul awamili, bab penyakit. Ad-dakhilati yang masuk alal mubtada'i terhadap mubtada wal khobari dan khobar. Jadi penyakit-penyakit ini khusus masuk kepada mubtada dan khobar. Penyakit-penyakit ini khusus masuk pada mubtada dan khobar. Wahya salah satu asya'a. Dan dia ada 3 jenis. Paham ya? Kenapa 3? Karena penulis pisahkan itu 1. La. Ya. Dan nanti ada lagi penyakit lain insya Allah. Tapi di buku yang lebih luas lagi. Di buku setelah ini. Akan ada nanti tambahannya. Iya. Jadi dia 3. Siapa itu? Kana wa akhawatuha. 1. Kana dan saudari-saudarinya. Wa inna wa akhawatuha. Inna dan saudari-saudarinya. Wa donantu wa akhawatuha. Dan donantu serta saudari-saudarinya. 3 ini penyakit. 3 ini disebut penyakit. Khusus masuk pada mubtada dan khobar. Asyarhu, syarah dulu sebelum datang rinciannya. Al-mubtada wal khobaru marfu'an. Ini antum diingatkan saja hukum yang lewat. Mubtada dan khobar keduanya marfu'. Mubtada dan khobar keduanya marfu'. Walakin akan tetapi. Qad yadkhulu alaihima, kadang masuk kepada keduanya amilun, penyakit. Kadang masuk pada keduanya penyakit. Lafdiyun, yang terlafatkan. Karena kan mubtada kan apa pengertiannya mubtada? Kosong dari penyakit. Jadi kadang dia masuk penyakit yang terlafatkan. Fayughayyiru, maka dia pun merubah. Yughayyiru, merubah. Wayansahu, dan menghapus. Merubah dan menghapus. Hukmahuma, hukum keduanya. As-sabiqo, yang telah lewat. Jadi ini menghapus hukum mubtada khobar. Maka antum harus tahu. Karena kebanyakan kata dalam bahasa Arab susunan kalimatnya. Kalau bukan fi'il, fa'il, naibul fa'il, maka pasti mubtada khobar. Itu tidak keluar dari itu. Tidak keluar dari itu. Setelah itu yang menghapus hukum mubtada dan khobar. Jadi menghapus hukmahuma sabiqa, hukum keduanya yang telah lewat. Watu sama dan dinamakan. Hadihil awamila, amil-amil ini, penyakit-penyakit ini. Bin nawasikhi, dengan nawasikh. Apa artinya nawasikh? Beliau akan jelaskan. Wan nawasikhu, dan nawasikh. Dia adalah jam'u nasikh. Jamak dari kata nasikh. Nawasikh itu adalah jamak dari kata nasikh. Itu nawasikh. Tahu jamak ya? Jamak taksirnya. Karena mufradnya nasikh, penghapus.
Dijama dengan jama taksir, berubah bentuknya menjadi nawasikh. Paham ini kan? Jama taksirnya itu. Itu jama taksirnya. Terus artinya apa? Beliau terangkan. Wan naskhu fil lugati, dan nasakh dalam bahasa lahu memiliki ma'anin beberapa makna. Jadi nawasikh itu punya beberapa arti. Beberapa makna, beberapa arti. Minha di antaranya al-izalah menghilangkan. Di antara maknanya al-izalah menghilangkan. Tadi menghapus itu maknanya izalah. Menghilangkan atau juga tadi apa maknanya? Menghapus. Yuqalu dikatakan, misalnya contoh dulu ini, kita belum masuk di inti ini. Baru penjelasan apa itu nasakh. Dikatakan nasakhotis syamsud dhillah. Nasakhot menghapus, asyamsu matahari, adzillah naungan. Naungan. Paham ya? Diartikan sini matahari menghapus naungan. Antum lihat tuh kalau matahari naik di sana, di timur. Ini bayangan di depan kiblat, panjang sekali ini bayangannya masjid. Ketika matahari makin tinggi, apa yang terjadi terhadap bayangan? Ketika matahari naik tinggi, apa yang terjadi terhadap bayangannya? Mengurang. Mengurang. Sampai nanti zuhur, matahari pas di atas, masih ada bayangan. Kan sudah tidak ada lagi bayangan. Berarti matahari mengapa? Matahari mengapa? Menghapus bayangan. Paham artinya nasakhot? Ini makna nasakhot, menghapus. Iya, ini makna pertama. Kata beliau, idza azalathu, jika dia menghilangkannya. Jika dia menghilangkannya. Iya. Wa fil istilahi, sementara dalam istilah. Maksudnya menurut pengertian nahwu, apa itu penghapus? Izalatu hukmil mubtada'i wal khobari. Menghapus hukum mubtada dan khobar. Jadi nanti saya tulis ulang misalnya begini. Antum baca begini. Zaidun qaimun. Paham bacaannya? Terus antum masukkan kana. Kalau antum masukkan kana, hapus dulu ini. Kan itulah tugasnya kana, menghapus dulu. Hapus dulu ini hukum. Nah, baru munculkan kembali hukum baru. Nah, kana apa tadi tugasnya? Rofa, nasab. Berarti ini tetap Zaidun, terus iman. Langsung kayak begitu. Jadi jangan langsung diubah. Hapus dulu, baru taruh yang baru. Paham ini? Dipahami ini? Jadi Zaidun qaimun. Itu kalau masih mubtada khobar. Masuk kana, terhapus. Setelah itu taruh hukum baru. Zaidun qaiman. Jelas ini? Jelas kan? Ini yang belum ingin sampaikan. Jadi nawasi artinya menghapus hukum mubtada dan khobar. Anwa'uha salasatun. Jenisnya ada 3. Anwa'uha hiya salasatu anwa'in. Jenisnya dia 3 jenis. 3 jenis. Al-awwalu yang pertama, ma yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khobaro. Tadi yang nomor 1. Apa yang merofa mubtada dan menasab khobar. Paham ya? Apa yang merofa mubtada menasab khobar. Siapa ini? Wahya kana wa akhawatuha. Dan dia adalah kana dan saudari-saudarinya. Wa kulluha af'alun, dan semuanya itu fi'il. Paham? Jadi ini faedah ini. Kana dan saudara-saudaranya ternyata semuanya fi'il. Seharusnya kan kalau ada fi'il
Berarti istilahnya fa'il. Kana punya hukum khusus. Karena dia punya tempat khusus masuknya. Dia tidak sembarang masuk. Beda kalau fi'il sebelumnya. Sembarang. Zaid, Amr, tidak harus ada khobar. Tidak harus ada khobar. Ini khusus masuk pada mubtada dan khobar. Semuanya fi'il. Wa yusammal awwalu, dan dinamakan yang pertama. Jadi kan ini tadi kan nama Zaidun Qaimun, namanya Zaidun mubtada. Qaimun namanya apa? Khobar. Kalau ada kana apa namanya? Kan begitu pertanyaannya. Kalau ada kana apa namanya? Tentunya karena hukumnya berubah, maka namanya juga akan berubah. Lihat kata beliau. Wa yusammal awwalu, dan dinamakan yang pertama. Min ma'mulai kana, dari yang diamili. Diamili artinya disakiti. Kan kana kan penyakit. Berarti ada yang disakiti. Dari ma'mul yang diamili, disakiti oleh kana. Ismaha, namanya isimnya. Isimnya siapa? Isim kana. Jadi berubah namanya. Jangan lagi bilang mubtada. Tapi bilang apa? Isim kana. Jadi namanya berubah. Isim kana. Wa yusammasani, dan dinamakan yang kedua khobaroha, khobarnya. Khobar apa? Khobar siapa? Khobar kana. Ini saya sudah kasih di buku dasar. Memang sudah ada di buku dasar. Namanya ini. Pertama namanya isim kana, yang kedua namanya khobar kana. Misal contoh. Kana Zaidun nasyiton. Kana Zaidun nasyiton. Kana. Dah, penghapus hukum mubtada dan khobar. Zaidun apa namanya? Isim kana. Nasyiton. Khobar kana. Pokoknya kita diajar dari dasar. Namanya ini. Yang kedua, yang kedua. Nanti ada rinciannya insya Allah. Sabar. Ini baru penyebutan alatnya dan tugasnya. Yang kedua, ma yansibul mubtada'a wa yarfa'ul khabara. Yang kedua adalah apa yang menasab mubtada dan merofa khobar. Kebalikan pertama. Kebalikan yang pertama. Wahya, dan dia adalah inna wa akhwatuha. Inna dan saudari-saudarinya. Inna dan saudari-saudarinya. Wahya hurufun. Inna dan saudari-saudarinya ini ternyata huruf. Ini bedanya inna sama kana. Kalau kana apa tadi? Fi'il. Kalau ini huruf. Jadi dia ini huruf. Tapi bukan huruf jar. Kalau huruf jar punya amalan lagi. Kalau ini huruf yang berbeda. Huruf yang khusus masuk pada siapa? Mubtada khobar. Kalau huruf jar hanya masuk pada isim saja. Paham ini? Ini khusus masuk pada mubtada dan khobar. Wa yusammal awwalu, namanya apa? Dan dinamakan yang pertama, kan mubtada tadi. Kedua namanya khobar. Sekarang dinamakan yang pertama min ma'mulai inna, dari yang diamili oleh inna. Yang pertama dari dua yang diamili oleh inna, yang disakiti oleh inna, apa namanya? Ismaha, isimnya. Kita bilang isim apa? Isim inna. Paham namanya ini? Jadi jangan bilang lagi mubtada. Berubah namanya menjadi isim inna. Wa yusammasani, dan dinamakan yang kedua khobaroha, khobarnya. Khobarnya siapa? Khobar inna. Berubah namanya. Jadi sebagaimana hukumnya berubah, namanya juga apa? Berubah. Nah contoh, misal contoh. Inna Zaidan nasyiton. Inna huruf yang menghapus hukum mubtada dan khobar. Zaidan isim inna. Nasyiton, nasyitun khobar inna. Jelas kan? Mudah. Asal yang ketiga. Adapun teman-temannya sama akan datang nanti. Yang ketiga, ma yansibul mubtada'a wal khabara. Masya Allah.
apa yang menasab mubtada dan khobar. Dua-duanya. Jadi mubtadanya dinasab, khobar juga dinasab. Dua-duanya. Wahya siapa itu? Donna wa akhwatuha. Ini adalah donna dan saudari-saudarinya. Adalah donna dan saudari-saudarinya. Wahya af'alun. Dia juga disebut fi'il. Jadi kana dan donna ini fi'il. Cuman beda tugas. Beda tugas. Iya. Dia juga fi'il. Wa yusammal awwalu. Dan dinamakan yang pertama min ma'mulai donna. Dari dua yang diamili oleh donna. Dua yang disakiti oleh donna. Wa akhwatiha dan saudari-saudarinya. Maf'ulan awal. Jadi yang pertama itu namanya maf'ul awal. Oh, ini yang baru saudara tahu? Ini belum ada di buku dasar. Sengaja saya tidak kasih. Paham kan? Karena dia sebenarnya masuk di pembahasan maf'ulun bi. Tapi khusus yang memiliki dua maf'ul ini. Khusus masuk pada mubtada khobar. Saya tidak kasih di buku dasar. Sengaja. Iya sengaja. Kenapa bisa? Pertama alasannya tidak ada di bab marfu. Karena kan masalah dua-duanya mansub. Berarti tidak ada di bab apa? Tidak ada di bab apa? Tidak ada di bab marfu. Makanya saya hapus sengaja. Kemudian yang pertama itu yang mansub. I'rabnya maf'ulun bi yang pertama. Yang kedua apa? Wasani yang kedua. Maf'ulun maf'ulan sani. Maf'ul yang kedua. Berarti maf'ulun bi. Cuman bedanya. Beda tak dengan ini. Antum coba lihat ini kata. Darabtu Zaidan. Apa antum i'rab Zaidan? Maf'ulun bi. Hanya satu. Nah, apakah Zaidan asalnya mubtada sebelum masuk darab? Tidak. Karena kalau saya hapus darab, ini bukan mubtada. Karena tidak punya khobar. Paham? Nah, beda kalau ini. Donantu. Makanya nanti insya Allah antum akan dapat di buku ketiga, buku setelah ini pernyataan lengkap. Kalau ini hanya awal. Kalau antum dapat donantu dan kawan-kawannya, maka setelahnya pasti asalnya adalah jumlah mubtada khobar. Asalnya Zaidun qaimun. Apa i'rabnya Zaid sebelum itu? Sebelum ada donna. Mubtada kan? Qaimun, khobar. Kan begitu. Tapi kalau masuk donantu berubah hukumnya. Langsung Zaidan qaiman. Apa i'rabnya Zaidan? Maf'ulun bi yang pertama. Qaiman maf'ulun bi yang kedua. Itulah kenapa saya tidak masukkan. Karena kita di bab kitab dasar ada pembahasan maf'ulun bi. Ada pembahasan maf'ulun bi. Ada tuh di kitab dasar. Cukup dengan itu kan. Ini i'rabnya maf'ulun bi, maf'ulun bi. Cuman maf'ulun bi-nya ada berapa? Dua. Yang biasanya sebelumnya kita di kitab dasar maf'ulun bi satu. Oh ternyata maf'ulun bi itu bisa dua. Nanti maf'ulun bi bisa tiga. Tidak ada empat. Jadi jangan sampai berarti maf'ulun bi bisa lima nanti. Tidak. Tertinggi maf'ulun bi ada tiga. Sekarang kita sudah naik sekarang ini di buku kedua. Ternyata maf'ulun bi itu bisa berapa? Bisa dua. Ada maf'ulun bi yang pertama, ada maf'ulun bi yang kedua. Di mana itu punya dua maf'ulun bi? Ini dia. Di babnya siapa? Di babnya siapa? Donna dan saudari-saudarinya. Kalau antum dapat donna dan saudari-saudarinya, pasti punya dua maf'ulun bi. Pasti punya berapa maf'ulun bi? Dua. Paham Kak Erik? Dan dua maf'ulun bi-nya itu adalah asalnya adalah apa? Mubtada dan khobar. Kalau antum hapus kembali ke mubtada khobar. Iya. Jadi namanya yang pertama bukan isim donna. Hati-hati, beda namanya. Yang kedua bukan khobarnya donna. Itu berlaku di kana dan inna. Kalau di sini i'rabnya mubtada jadi apa? Maf'ulun bi yang pertama. Khobar jadi maf'ulun bi yang kedua. Paham ini namanya?
Nah, misal contoh, donantu Zaidan nasyiton. Donantu Zaidan nasyiton. Apa itu mirob Zaidan? Begini dulu. Donantu apa itu mirob? Fi'il fa'il. Kan donantu, tu fa'il kan berubah apa? Fa'il berubah apa? Domir. Nggak harus tu. Boleh donanta, donanna. Nggak harus tu. Ini tu untuk memudahkan saja supaya seragam. Iya, ndak harus. Bahkan boleh antum ganti dengan fa'il dohir. Kan hukum fi'il fa'il ini. Baru maf'ulun bi. Boleh antum bilang gini. Dhanna bakrun zaidan nasyiton. Ndak ada masalahnya. Tidak ada masalahnya. Makanya nanti sekali lagi ada pernyataan yang lebih lengkap di buku berikutnya. Sini cukup tahu dulu amalannya. Oh, ternyata dia menasab mubtada dan khobar. Nanti datang waktunya insya Allah pernyataan lebih lengkap dari ini. Iya. Jadi Zaidan maf'ulun bi yang pertama. Nasyiton. Nasyiton. Maf'ulun bi yang kedua. Selesai. Ini untuk tahap awal. Inilah 3 penyakit yang kita akan bahas. Insya Allah besok, lusa, dan hari setelahnya lagi. Insya Allah. 3 penyakit ini yang kita akan bahas. Adapun di bawah itu cuman tadi ya an-nawasikh dakana wa akhwatuha inna wa akhwatuha dhanna wa akhwatuha kana akhwatuha nah kana zaidun nasyiton tarfaul isim tansibul khobar merofa isim menasab khobar inna wa akhwatuha nah contoh inna zaidan nasyitun tansibul isim wa tarfaul khobar menasab isim merofa khobar ke bawah dhanna wa akhwatuha tansibul isim wal khobar menasab isim dan khobar contohnya dhanantu zaidan nasyiton. Jelas ya? Ini 3 insya Allah besok baru kita masuk di rincian. Masuk di rincian satu persatu. Karena teman-temannya, inna teman-temannya, donna teman-temannya. Insyaallah ta'ala. Kita usahakan selesai pekan ini. Yang 3 ini. 3 ini. Supaya nanti kita masuk di tawabi. Insyaallah ta'ala. Kita cukupkan dulu. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.